Halo Friends and salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Anggraini Artaruhani Simbolon dari SMA Indo Tanjung Selor dengan pembimbing Pak Soehartono SPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan buku berjudul Sang Dewi Bermahkota Pelangi dengan pengarangnya Pak Usman Setiadi. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah adik-adik sudah pernah membaca atau mendengar buku ini? Kalau belum, mari kita membacanya bersama-sama. Saya yakin ceritanya akan menarik. Pena emas. Pagi hari itu, Pak Lupi masih tercenung di tempat tidur. Kelopak matanya sudah terbuka, tetapi badannya terasa berat untuk diajak beranjak. Ia pun hanya duduk di atas kasur dengan kedua lutut menopang dagu. Hati gadis kecil itu bercabang antara perasaan sedih dan gembira silih berganti menggelayut di ujung kantuknya. Mimpi. Ya, mimpi itu rupanya yang membuat Pak Lupi terjaga dari tidur. Masih jelas terlintas di benaknya mimpi yang dialaminya semalam. Berawal pada suatu hari yang cerah, Pak Lupi seorang diri bermain di taman bunga. Taman itu sangat luas dan asri. Angin bertiup sepoi dengan aroma wangi tiada henti. Bau harum itu berasal dari aneka bunga yang mekar indah berseri. Bunga mawar, melati, anggrek, dahlia, dan kenanga tampak sedap dipandang mata. Di tengah taman bunga yang berseri, Pak Lupi berjalan dengan langkah kaki yang ringan. Kedua kaki mungilnya menyentuh halus rerumputan yang berembun. Sorot matanya beredar mengitari panorama yang tiada terkata eloknya. Ketika Pak Lupi hendak memetik sekuntum bunga mawar, tiba-tiba terdengar teguran halus. "Belum puaskah kamu menikmati pemandangan di sini?" Pak Lupi mendongakkan kepalanya. Ia terkesiap ketika mengetahui si penyapa adalah seekor kupu-kupu bersayap kuning. Mula-mula, kupu-kupu itu terbang mengapung, hanya sejengkal di atas kepala Pak Lupi. Aksinya tidak bertahan lama. Binatang itu kemudian hinggap pada sekutu mawar yang dipetik oleh Pak Lupi. "Kamu menginginkan bunga bermahkota indah ini, bukan?" Kembali kupu-kupu bertanya. Pak Lupi bengong sesaat. Lalu, untuk menutupi kegusarannya, gadis kecil itu mengangguk dan berucap, Ya benar. Kamu sendiri mau apa?" Tanya Pak Lupi sambil menyibakkan rambutnya yang tergerai di keningnya. "Sari bunga ini makanan terbaik bagiku. Maka dengan berat hati aku minta, jangan kamu petik mawar ini. Sanggupkah?" kata kupu-kupu penuh harap. Mendengar permintaan si kupu-kupu yang masuk akal, Pak Lupi menyanggupinya. Timbul kesadarannya bahwa bunga-bunga di taman itu menyediakan nektar bagi kupu-kupu dan lebah. "Maafkan aku jika kelakuanku akan merugikanmu," ucap Pak Lupi menyesal. "Terima kasih atas kesediaanmu mengurungkan keinginan memetik mawar ini. Sekarang, bolehkah aku menjadi sahabat barumu?" pinta kupu-kupu sambil hinggap ke jari tangan Pak Lupi. "Boleh saja, mengapa tidak? Kamu binatang yang lucu dan mengemaskan," uji Pak Lupi sambil duduk di atas batu. Sayap kupu-kupu berkepak-kepak lembut, menandakan ia merasa gembira. Pak Lupi terus mengajaknya bercengkrama. "Kehidupanmu sungguh lucu." "Oh ya? Bagian mana yang lucu? Bukankah kamu berasal dari ulat yang..." Pak Lupi memotong ucapannya. Ia tidak ingin menyinggung perasaan sahabat barunya. "Jangan sungkan-sungkan berkata jujur. Aku jenis makhluk yang tidak suka marah. Marah hanya akan mempercepat proses penuaan saja. Sakit hati pun aku buang jauh-jauh. Jadi sebenarnya kamu akan mengatakan aku berasal dari ulat yang menjijikkan, bukan?" "Benar, ketika kamu masih berwujud ulat, makananmu hanya daun-daunan. Tapi kini berbeda sekali. Makananmu berupa nektar yang penuh gizi." Itulah sahabat. Aku mengalami metamorfosis atau perubahan wujud dari bentuk ulat menjadi kupu-kupu. Seperti sekarang ini. Saat berwujud ulat, nasibku cukup sengsara. Berjalan harus hati-hati agar terhindar dari patukan bangsa burung. Salah melangkah hingga menempel pada baju anak perempuan biasanya ditepis keras-keras. Si anak perempuan seperti kamu,
menjerit ketakutan, dan aku terpental jauh tak tentu arah. Sakitnya badanku tak terperikan. Kupu-kupu berkeluh kesah. Pak Lupi merasa terharu mendengarnya. Perjuangan hidup ulat memang berat. Agar tidak terlalu larut dalam perasaan iba, Pak Lupi segera menimpali perkataan makhluk mungil di hadapannya. Manusia sering berpuasa? Apakah kamu berpuasa juga? Aku bertapa, sama seperti berpuasa. Aku meninggalkan makan dan minum serta keinginan bersenang-senang. Tinggalku di dalam kepompong yang tidak berpintu. Dan Tuhan Maha Adil. Berkat kesabaran dan ketabahanmu, diubahnya tubuhmu menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Sahut Pak Lupi penuh pengertian. Sewaktu kedua sahabat asyik bercakap-cakap, datanglah seekor lebah dengan suara menggembur. Hei kawan, kau di sini rupanya, sapa lebah kepada kupu-kupu. Serangga yang baru datang itu langsung bertengger di ujung jari Pak Lupi. Gadis kecil itu kaget bukan main. Hatinya was-was. Jangan-jangan si lebah itu mau menyengat dirinya. Melihat kecemasan di wajah Pak Lupi, kupu-kupu segera menenangkannya. Jangan risau, si gareng yang suka berisik ini tidak akan menyakitimu. Ia sahabat kita juga. Aneh, kupu-kupu menyebut lebah temannya dengan nama si gareng. Lebah tertawa lepas. Ia senang saja dipanggil si gareng. Ia pun segera memperkenalkan diri dengan Pak Lupi. Aku sahabat kupu-kupu. Kulihat kalian sangat akrab. Jadi, kita bertiga tidak perlu berburuk sangka, oke? Pak Lupi tersenyum saja melihat si gareng bertingkah kocak. Ia dengan lincah merayap dan terbang berpindah tempat di antara kelima jari tangan kanan Pak Lupi. Semakin cermat memerhatikan kedua sahabat barunya, yaitu kupu-kupu dan lebah, Pak Lupi ingat akan jasa kedua jenis serangga itu. Saat mereka mengecak nektar, mereka dapat mempertemukan benang sari dan dengan benang putik sehingga terjadi penyerbukan atau perkawinan. Para petani akan gembira apabila tanamannya dapat berbuah lebat. Peranan kupu-kupu dan lebah memang sangat hebat. Kak Pak Lupi, binatang bangsa si gareng ini punya keistimewaan yang sangat pantas untuk dicontoh oleh manusia. Kupu-kupu berusaha menjelaskan keunggulan para lebah kepada Pak Lupi. Meniru lebah terbang di udara rasanya tak mungkin bagi manusia yang tak bersayap, jawab Pak Lupi sedikit menyangkal. Bukan itu maksudku. Manusia bisa meniru sifat-sifat utama bangsa lebah. Pertama, lebah hanya makan makanan yang benar-benar halal dan bagus. Makanan itu berupa nektar hasil jerih payah dari siang hari. Kandungan nutrisi atau gizi nektar tersebut berhasil menyehatkan badan. Ya, aku percaya. Coba lanjutkan ceritamu, sahut Pak Lupi sambil manggut-manggut. Gadis kecil itu tertarik untuk mengetahui lebih banyak sifat-sifat istimewa yang dimiliki bangsa lebah. Kedua, lebah selalu menjaga kerukunan dengan sesamanya. Mereka bergotong royong membangun rumah tempat bernaung. Si gareng dan kawan-kawannya tidak akan menyakiti bangsa lain kalau tidak diganggu. Senjata sangatku aku simpan baik-baik jika diriku tidak terusik. Ucap gareng terus terang. Kupu-kupu meneruskan ceritanya. Kebaikan lebah yang ketiga adalah tidak mematahkan ranting atau tangkai bunga yang dipijaknya. Mereka tidak merugikan lingkungan. Kak Pak Lupi, ada satu hal lagi yang paling kuingat tentang lebah seperti si gareng ini. Apakah itu? Hasil kerja para lebah berupa kumpulan madu. Cairan pendingin manis itu sangat mujarab untuk mengobati penyakit yang diderita manusia. Kini aku paham. Perbuatan para lebah memang patut dicontoh oleh manusia. Memakan makanan yang bagus, bertingkah laku santun, bekerja dengan bagus, sehingga membuahkan hasil yang baik pula. Ucap Pak Lupi yang telah memahami penjelasan kupu-kupu. Demikianlah cerita tentang sang dewa bermahkota pelangi ini. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada adik-adik sekalian, apakah adik-adik sudah memahami isi kesimpulan dari cerita yang sudah saya bacakan ini? Ya, kesimpulannya adalah setiap makhluk hidup mempunyai manfaat dan tujuannya masing-masing. Misalnya, pada kupu-kupu dan lebah tadi. Kupu-kupu dapat mempersatukan benang putih dan benang sari
agar terjadi penyerbukan pada bunga. Begitu pula dengan lebah yang dapat menjadikan madu sebagai obat herbal untuk manusia. Dan metamorfosis pada kupu-kupu dapat menjadi suatu contoh bagi kehidupan kita bahwa jangan menilai seseorang dari luarnya saja sebab kita tidak tahu bagaimana proses mereka berubah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon dukungannya untuk like, comment, share, and subscribe channel ini. Terima kasih semuanya. Salam sehat.